dengan hadirnya salah satu supplier yang bisa mensupport UMKM, itu ternyata memang sangat diharapkan oleh teman-teman di komunitas Surabaya. SPS memang harus terus membuka diri untuk tetap menjangkau teman-teman, terutama teman-teman yang ada di komunitas, karena ini adalah sebuah wadah yang menurut saya itu lebih baik untuk disosialisasikan daripada mereka harus door to door. Nah, hai Sobat Baron, kali ini kita sudah berada bersama Bapak Abing, Bapak Zainur. Bapak Zainur dan Bapak Abing. Lah, beliau adalah orang-orang hebat yang sangat berpengaruh di kota Surabaya ya Pak, Surabaya ini ya Pak ya. Nah, Pak, ini kan kita mempunyai acara Baron Putra SPS launching grand opening Baron Putra SPS nih Pak. Apa tanggapan Bapak untuk acara hari ini? Yang pertama, kita ini memang sangat senang sekali. Jadi artinya ada salah satu supplier yang hadir di Surabaya yang selama ini memang kita tunggu-tunggu, karena dengan hadirnya salah satu supplier yang bisa mensupport UMKM, itu ternyata memang sangat diharapkan oleh teman-teman di komunitas Surabaya. Jadi ini, kalau saya mengistilahkan, nafas baru buat kita, karena memang di masa pandemi ini, terus kemudian juga ada tawaran-tawaran, ada supplier yang masuk di Surabaya dengan tawaran-tawaran atau gimmick-gimmick yang cukup baik gitu, sehingga mungkin ini akan bisa mensupport teman-teman UMKM pelaku sablon manual di Surabaya ini agar bisa bernafas lebih panjang. Ketika pandemi kan kita tahu bahwa bisnis ini memang sudah mengalami turun, tapi ketika memang kami disupport oleh supplier-supplier yang memang punya kapabilitas dan punya punya produk yang bagus, kemudian juga price-nya juga kompetitif, itu membuat kami ini lebih bersemangat lagi di bisnis ini gitu loh. Karena apa yang menjadi kesulitan kami pada akhirnya memang bisa disolusi oleh para teman-teman supplier ini gitu. Nah, untuk mengenai masalah kesulitan tadi, apa aja sih Pak kesulitannya? Kalau selama ini memang untuk di bisnis sablon ini memang kesulitannya adalah kita tidak punya supplier yang cukup bervariasi. Jadi artinya cuma ada beberapa saja pilihannya, dan itu kan kalau kita ngomongin soal tinta, kita ngomongin soal supporting dari supporting materialnya sablon misalkan, itu kan memang banyak, bermacam-macam gitu. Sehingga kalau misal Baron ini hadir dengan produk-produk yang cukup hampir bisa dikatakan lengkap gitu loh. Sehingga itu yang membuat kita jadi lebih antusias untuk bergerak lebih baik lagi gitu loh, lebih maju lagi, lebih kencang lagi gitu loh di Surabaya. Nah, mengenai produk Baron nih Pak, kita kan punya produk yang namanya Panda, harganya 40.000. Tanggapan Bapak mengenai produk itu? Nah, ini yang menurut saya juga cukup bagus gitu loh. Produk ini kan bisa dibilang bahwa ini low price. Terus kemudian tapi harga murah, tidak belum tentu tidak jelek gitu ya, belum tentu produknya itu terus kemudian jelek gitu loh. Dan ini sudah direview oleh Mas Chandra dan teman-teman sablon secara hand feel, terus kemudian juga solidity dan lain sebagainya, itu sudah cukup bagus, cukup masuk gitu loh di industri ini. Sehingga ini yang membuat kita ini ya jadi wah, ini teman-teman ini bisa berpikir bahwa apa yang menjadi keinginan kami selama ini untuk nekan produksi itu bisa kita lakukan hari ini gitu. Nah, untuk mengenai pandemi, pastikan usaha-usaha bukan cuma usaha sablon, usaha semua mungkin kan berpengaruh di mungkin anjlok ya. Untuk pendapatan mungkin anjlok. Lah, untuk penyemangat untuk para UMKM di rumah di sana Sobat Baron apa Pak? Ya, kalau menurut saya sih jangan pernah berhenti.
Artinya begini, pandemi itu ada waktunya menurut kita. Jadi ini kalau saya mengistilahkan, ini memang badai. Buat semua pelaku usaha memang ini adalah badai. Tetapi kita bagaimana caranya kita bisa survive, bertahan, memang itu yang menjadi keharusan gitu loh. Nah kemudian kalau misalkan memang ada support seperti ini yang membuat kita itu akhirnya jadi lebih bersemangat untuk bertahan gitu loh. Jadi artinya ada anchor buat kita yang lebih kuat gitu loh, bahwa industri ini memang masih harus terus survive karena kebutuhannya memang masih ada. Terus kemudian support dari teman-teman supplier juga akhirnya bisa berkolaborasi dengan teman-teman UMKM. Dan ini yang akhirnya kita bisa berpikir win-win gitu loh, sama-sama menguntungkan gitu loh. Jadi supplier bisa memberikan produk yang cukup baik dengan low price, misalkan dengan gimmick-gimmick yang mereka tawarkan. Terus kemudian para pelaku industri ini juga bisa bertahan dan bisa lebih-lebih juga bisa meningkat begitu. Jadi lepas dari badai ini gitu loh. Nah sekarang cuman kita tinggal menunggu sampai sampai dengan saat ini apakah memang kondisi ini akan terus membaik gitu loh. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa agar pandemi ini sudah selesai dan industri ini juga mulai bangkit lagi, sehingga bisa membuat kita ini jadi sama-sama maju bareng gitu loh kalau di Surabaya. Pak, untuk acara hari ini kan termasuk sukses ya Pak ya? Sukses, sangat betul. Sukses, dan antusias di area Surabaya termasuk luar kota pun juga datang ke sini. Lah, menurut Bapak nih, untuk acara-acara hari ini kayak gini, perlu nggak di kota-kota lain? Sangat perlu Pak. Jadi artinya ini adalah bagian sosialisasi kalau menurut saya. Tidak harus mereka buka toko terus kemudian juga ada sosialisasi begitu, saya pikir enggak. Tetapi begini, supplier itu sebenarnya kan reaching. Jadi artinya mereka itu menjangkau hampir semua kalangan pelaku bisnis UMKM, terutama di bidang sablon manual ini, dan hadir dengan support itu gitu loh, dengan tawaran-tawaran yang lebih baik, lebih menguntungkan, cukup menguntungkan buat pelaku sablon, sehingga kerjasama ini bisa long term gitu. Sehingga kalau menurut saya sih memang harus terus-menerus dilakukan, sehingga teman-teman yang ada di luar Surabaya misalkan juga ikut juga menerima benefit ini dengan keuntungan yang sama gitu loh. Lah, kalau untuk Bapak sendiri, tanggapannya mengenai UMKM hari ini? Ya, alhamdulillah event hari ini sukses. Teman-teman UMKM yang kemarin hampir 2 tahun boleh dibilang tertidur, sekarang bergairah, gabung lagi. Adanya event Baron ini pada datang semua, dan alhamdulillah meriah, sukses. Dan artinya mungkin untuk bulan-bulan ke depan atau tahun-tahun ke depan, semoga aja kondisi seperti ini bisa normal Pak ya. Normal kembali, dan event-event seperti ini terus diadakan paling tidak minimal 5 bulan atau setahun sekali. Kalau yang sering diadakan di Jawa Timur khususnya itu ada kan ASJT itu 1 tahun sekali. Kalau di Surabaya itu ada juga event-event kecil cuma 3 bulan sekali, khususnya yang di SPF yang di SPF itu ada 3 bulan sekali ya. Per 2020 awal kita break pandemi itu kita break karena pandemi itu tadi. Alhamdulillah ini tadi eventnya Baron bikin acara meriah, sukses, teman-teman bisa kumpul, buka puasa bersama, top lah. Nah Pak, terakhir nih, kesan untuk Baron Putra SPS. Ya, jadi kalau pesan saya ya, Baron SPS memang harus terus membuka diri untuk tetap menjangkau teman-teman, terutama teman-teman yang ada di komunitas, karena ini adalah sebuah wadah yang menurut saya itu lebih baik untuk disosialisasikan daripada mereka harus door to door. Terus merangkul teman-teman komunitas ini, benefitnya menurut saya memang jauh lebih efisien, efektif gitu loh. Karena
secara sosialisasi, terus kemudian pengenalan produk dan lain sebagainya itu memang sudah kami sediakan namanya komunitas gitu loh. Dan Baron SPF menurut saya memang butuh feedback itu ketika memang review-review produknya kami gunakan, sehingga kerjasama ini bisa long term nanti win-win juga, jadi sama-sama saling menguntungkan. Baron bisa menjual produknya terhadap kami yang ada di komunitas juga bisa mendapatkan benefit yang bisa ditawarkan oleh Baron. Kemudian event-event ini akan kami support terus, begitu juga Baron mungkin juga bisa mensupport kegiatan-kegiatan industri sablon di Surabaya ini terutama, sehingga nanti kedepannya kita bisa sama-sama meraih keuntungan yang sama-sama besar gitu loh, yang sama gitu loh menurut saya, begitu aja. Ya mungkin cukup yang disampaikan oleh Pak Yainu tadi mewakili teman-teman dari komunitas UMKM SPF khususnya di Surabaya. Oke, gitu aja mungkin cukup. Ingat sablon, ingat Baron. Ingat Baron. Iya. Kita ulangi ya Pak, untuk tagline ingat sablon, ingat Baron. Ya. Nah, ingat sablon, ingat Baron gitu ya. 1, 2, 3. Ingat sablon, ingat Baron. Oke. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk wawancara hari ini. Semoga kedepannya Baron Putra menginspirasi dan semakin sukses. Insya Allah tetap menginspirasi. Terima kasih banyak. Nah, untuk teman-teman sobat Baron di rumah, jangan cepat puas, terus semangat, dan UMKM Indonesia maju.